sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu sejak yang awal turun sampai yang akhir tidak ada yang salah. Karena Quran itu firman Allah. Nek kesalahan, ada kekeliruan berarti bukan Allah. Ya. Allah itu maha suci dari kelemahan. Termasuk salah, keliru, lali itu kan sifat kelemahan. Maka Allah maha suci dari itu. Maka Quran itu sejak yang turunkan pertama, yang di tengah sampai terakhir. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Maka dikatakan Rasulullah sebaik-baik ucapan itu Al-Quran. Kitabullah maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu. Wasyarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu ya, yang baru. Muhdats. Ada yang baru, yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Zaman sahabat Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu ibadah yang muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi bukan kata saya. Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Gitu. Nah bid'ah itu apa? Kullu bid'atin dhalalatun. Bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin. Nah, setiap yang sesat itu masuk neraka. Ya. Jadi yang mengatakan bid'ah itu Nabi untuk apa? Untuk ibadah, urusan ibadah. Yang sesat itu bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau bid'ah urusan duniawiyah, Nabi malah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui daripada aku gitu nasihatnya itu tentang apa? Urusan duniamu. Maka kalau urusan dunia boleh dikembang luaskan boleh. Walaupun zaman Nabi tidak ada. Jadi jangan kok apa-apa bid'ah, apa-apa nupit motor ya bid'ah, pesawat terbang bid'ah. Ya, zaman Nabi itu ibadah haji naik unta, naik kapal. Lagi pesawat terbang ya bid'ah itu. Iya itu bid'ah, betul bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak dilarang. Yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Loh, lagi itu kan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Perkara jalane, ya, kapal boleh, pesawat terbang boleh, jalan kaki ya boleh. Ya, apa harus naik pesawat, apa naik kendaraan? Lah orang Mekah sana kan jalan kaki aja boleh. Lah yang tidak boleh itu ibadahnya, manasiknya gitu ya, tata cara ibadahnya itu. Kalau ditambah-tambah itu bid'ah. Kalau Nabi memberi contoh, mencium di Ka'bah itu hanya mencium hajar aswad. Kalau kamu menciumi dinding-dinding Ka'bah lah itu bid'ah. Ya wong diancari itu kok ya toh. Jadi bid'ah itu urusan ibadah. Ya, ibadah yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus sekarang ada. Diada-adakan. Nah itu yang sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru tadi. Siapapun itu, termasuk saya yang membacakan hadis Nabi itu, kalau saya melakukan ibadah yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dikerjakan sahabat Nabi, saya membuat cara sendiri, nah itu saya termasuk melakukan ibadah bid'ah. Lah kalau saya melakukan sendiri, karena mengikuti orang, tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti ustadz saya misalnya, tanpa ditunjukkan dalilnya dari Nabi, dari sahabat Nabi, saya mengikuti ustadz saya, lah itu namanya taklid. Taklid itu melakukan suatu perbuatan ibadah hanya mengikut seseorang. Misalnya bapak-bapak ini habis haji atau habis umroh. Pulang dari haji atau pulang umroh, terus sholat, Allahu Akbar ora sedekap. Karena ketika di sana, di Mekah, ketemu orang sholat tanpa sedekap. Ada enggak orang sholat tanpa sedekap? Nah banyak kan. Allah Akbar ini rasa.
Nanti ya sami Allah 5 ngene. Wis ra nganggo sedekap blas. Bareng mulih lakoni ngono. Setelah ditanya, "Loh, kamu bareng ibadah haji kok salate kok ora nganggo sedekap?" Jawabe, "Kowe kurang pengalaman. Mula haji rono, nanti kan banyak kalau kamu di Mekah sana kan banyak kamu temui orang sholat tanpa sedekap. Lah itu namanya taklid. Taklid melihat orang sholat tanpa sedekap di Mekah sana, di Masjidil Haram, atau mungkin di Masjid Nabawi, pulang tuh ikut-ikut tidak sedekap, lah itu namanya taklid. Ya, taklid itu. Nah, kemudian kalau itba mengikut, ya mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi itba di sini maksudnya pengikut, mengikuti Nabi. Bukan mengikuti orang selain Nabi, selain sahabat, mengikuti tanpa dalil. Nah, itu taklid. Kalau mengikut Nabi namanya itba. Nah kita di dalam ibadah suruh mengikuti Nabi. Malah kalau kita beribadah tidak mengikuti Nabi, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah itulah. Perkara orang mengatakan MTA apa-apa bid'ah, ya wis ben kowe wong ora mudeng. Itu mesti orang itu hanya katanya bid'ah gini, ya. Malah ana sing ngeneke riyok bid'ah. Kelenengan apa? Wayang bid'ah itu kan. Nah, itu dulu kan diisukan di Ponorogo hampir di demo dulu katanya MTA itu melarang reyokan. Ya malah neng GBK tak tokke reyok malah kan. Loh wong do melek kan lho jare MTA reyok itu bid'ah. Bid'ah reyok itu bid'ah yang boleh. Karena reyok itu ibadah apa bukan? Nah, zaman Nabi apa neng reyok? Perasaan neng reyok zaman Nabi. Zaman Nabi sepeda motor yo ora eneng. Ya, pesawat terbang apa meneh, itu semua bid'ah-bid'ah semua. Tapi urusan dunia Nabi memerintahkan kembangkan. Perbarui terus kalau perlu. Apa diikuti yang teknologi yang canggih itu. Ya. Enggak salah. Tapi kalau ibadah paten. Maka kalau ibadah cari dalilnya. Untuk diikuti, untuk itba dalilnya itu. Kalau urusan dunia, cari larangannya. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Kalau urusan ibadah, selama tidak ada dalil yang menuntun, berarti tidak boleh dilakukan. Paham nggak? Apa ini? Paham ya? Nah, kemudian sholat apa tadi? Witir baru 2 rakaat dengar adzan subuh. Padahal maunya sholat witir 3 rakaat. Maka Nabi sudah memberikannya batasan. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu khawatir kesubuhan, maka witirlah dengan 1 rakaat. Gitu kan? Nah, Bapak, maka kalau mau witir lihat dulu jam. Oh jam sekian, kena witir 3 rakaat, ora cukup iki. Nek subuh ini, nah maka 1 aja. Nah kalau tadi dah dapat 2 baru dengar adzan, berarti nek 1 mesti cukup.